Nomor 11. Denny dan Lukman memiliki uang yang sama banyak. Mereka berbelanja di toko buku Caca. Seluruh uang Denny digunakan untuk membeli dua buah. Ya. Denny itu untuk membeli 2 buah buku cerita. Sedangkan Lukman untuk membeli 9 buah buku tulis. Dan sisa 2.000. Harga buku sebagaimana gambar. Ya, di sini buku ceritanya adalah 19.000. Maka bisa kita buat pernyataan Lukman kan tadi adalah ini ya, sama banyak. Berarti uang Lukman itu sama dengan punyanya si Denny. Tadi Lukman tadi beli apa? 9 buku ya, 9 buku tulis. Dengan buku tulis kita buat, bisa buku tulis kita buat pemisalan C, itu ditambah 2.000 karena masih ada sisa 2.000, itu sama dengan harga 2 buku cerita ya. Berarti 9 buku tulis tambah 2.000 itu sama dengan 2 kali 19.000. Berarti 9T plus 2.000 itu adalah hasilnya ada 38.000. Nah, ini kita pindah ruas. Penjumlahan pindah ruas berarti jadi pengurangan. Berarti ini adalah 38.000 dikurangi 2.000 ya, berarti 9T adalah 36.000 T. Berarti sama dengan 9-nya kita pindah, berarti jadi pembagian, berarti 36.000 dibagi 9, maka T dapatnya adalah 4.000. Berarti harga buku tulis ini adalah 4.000. Berarti 1 benar. Kalau 1 benar, kita langsung ke nomor 3 sama 4 gitu ya. Sekarang di sini nomor 3 ya. Apakah harga 4 buku cerita sama dengan 19 buku tulis ya? Kita masukkan aja 4 kali 19.000 sama dengan 19 kali 4.000 ya, sama ya. Ya, 9 cuma pindah ruas, ini pindah aja angkanya, nolnya aja kan ya, berarti sama ya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 12. Di sini SD Mekar melakukan perbaikan kosen pintu kelas. Ada 4 kosen pintu aluminium yang diperbaiki. Pak Janu membuat sketsa kosen pintu seperti gambar ya. Di sini skalanya itu Pak Janu adalah 1:70. Nah, keempat kosen itu ukurannya sama. Berarti kita nyari ukuran aslinya dulu ya. Ini kan gambar ya. Kita ingat kalau untuk mencari skala itu sini ada JP ya, ini adalah JS kali skala, jarak sebenarnya, jarak peta ya. Di sini kita cari dulu nih lebarnya dulu ya, lebar sebenarnya. Berarti cari yang ini ya, JS atau JP ya, berarti adalah JP dibagi S. JP nya adalah ini lebarnya, ini panjang ya. JP nya adalah 2, S nya adalah 1:70. Ingat kalau dibagi pecahan itu sama aja dengan dibalik, berarti 2 kali 70 berarti adalah 140, berarti adalah 1,4 meter. Mencari P, nah ini tadi dibalik ya langsung, berarti kita langsung saja, berarti sama aja dengan 3 kali 70 ya. Awal mula kalau dapat 70 di mana? Nah ini tadi dibalik gitu ya, jadi dapatnya 210 atau sama dengan 2,1 meter. Nah sekarang kita cari keliling, berarti kan keliling cuma berapa nih? Ini kan panjangnya 2 ya, 1,
2 terus tambah lebar 1 gitu ya, yang bawah nggak perlu gitu ya. Berarti kelilingnya itu adalah 4, tadi butuh 4 ya, 4 kali keliling pintu, berarti sama dengan 4 kali tadi 2,1 ditambah 1,4 tambah 2,1 sama dengan 4 dikali 5,6. 6 kali 4 4 2, 4 kali 5 2, berarti 2, 4. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, di nomor 13. Arka, Bayu, dan Dio adalah siswa kelas 6 SD Jaya. Sekolah mereka mengadakan berbagai macam lomba untuk memperingati Hari Olahraga Nasional. Salah satu cabang olahraga yang dilombakan adalah atletik. Arka, Bayu, dan Dio mengikuti lomba lari 5.000 meter. Catatan waktu mereka ini ya. Nah, sekarang selisih waktu tempuh tercepat dan terlama. Yang tercepat itu adalah ini ya, 31 ini ya, ini tercepat. Sementara yang terlama adalah ini. Selisih itu berarti dikurang, berarti 33.09 dikurangi 31.51. Ini ada 8, 0 berarti bisa ya, ini 2 ya, ini 60 ya kan, karena jam jadikan menit 60 ya, 6 1 ya, 2 kali 1 jam 1 jam 18 menit. 1 jam itu sama dengan 60 ditambah 18, berarti sama dengan 78. Maaf ya, ini bukan jam tapi menit ya. Lanjut nomor 14. Pak Romli, seorang pengusaha sukses gitu ya. Ia membeli sebidang tanah untuk mendirikan panti asuhan. Ia juga mendirikan toko alat tulis untuk membantu operasional panti. Tanah yang dibeli Pak Romli seluas 0,1 hektar. Setengah bagian tanah tersebut digunakan sebagai lahan panti. Area bermainnya itu adalah 2 area. Selebihnya untuk lahan parkir dan toko alat tulis sama luas. Nah, pernyataannya ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang benar itu yang mana gitu ya. Kita ingat 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Nah, kalau ingat kita dulu ini ya, kilo are, hektar atau hektar gitu ya. Ya, kan turun 2 ya, berarti 1 her itu adalah 100 meter persegi. Kita ingat tadi yang dibeli tadi adalah ada 0,1 hektar, berarti ini adalah setara dengan 100 meter persegi ya. Kemudian panti, lahan pantinya tadi adalah ya, setengah bagian dari ini tadi untuk panti, berarti setengah kali ya, ini 1000 ya, berarti sama dengan 500
Ya. Kemudian area bermain tadi adalah ya adalah 200 ya, karena areanya 100 ya. Berarti di sini benar ya 1 ya. Kalau 1 benar, kita lanjut di 3 dan 4. Kita coba lihat di parkir gitu ya. Tadi rumusnya adalah bahwa parkir itu sama dengan alat tulis ya, berarti sama aja ditambah ya. Di parkir dan alat tulis itu sama dengan 1000. Kalau mencari masing-masingnya ya, berarti dibagi 2 ya, berarti 1000 dikurangi tadi ini ya 500 untuk panti, tambah 200 yang bermain. Ini tadi yang dibeli ya, kalau masih bingung, yang dibeli dikurang ini adalah yang di panti tadi, yang dipakai panti ini yang dipakai untuk bermain. Nah, sisanya kan tadi ya, berarti ini sama dengan sisa 1000 dikurangi 700, berarti 300 dibagi 2. Karena ini ada 2 ya, yaitu parkir dan alat tulis, berarti masing-masingnya adalah 150 ya, bukan ya. Kalau ini harusnya juga sama-sama berapa, 150 ya. Berarti itu jawabannya adalah yang 1 dan 4. Oke, nomor 15. Vano dan Yura menjenguk Raka yang sedang sakit di rumahnya. Mereka berangkat dari rumah masing-masing dan sepakat sampai rumah Vano dalam waktu bersamaan. Vano berangkat pukul 9:20 naik sepeda ya. Berangkat kecepatannya ini, Yura diantar naik ibunya dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Ya. Jadi di sini kita ingat rumusnya adalah JKW, jarak, kecepatan, waktu gitu ya. Di sini diketahui untuk yang Vano ya. Kita naik ya. Kita ketahui Vano tadi jaraknya adalah 1,8 ya. Kecepatannya adalah 12 km per jam. Nah, berarti kan ini cari waktunya ya. Waktunya berapa menit gitu ya untuk sampai ya di rumahnya Raka gitu ya. Maka mencari waktu itu berarti 1,8 bagi 12 ya, waktu ini ya. Nah, mencari waktu ini berarti adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, ini berarti adalah terus dikali, karena waktu adalah ini jam, ini ada jamnya, berarti dikali 60 menit, karena 1 jamnya adalah, nah biar enak gitu ya, ini 1, ini adalah 5 kali 1,8, 5 kali 80, nah ya, 5 kali 1, 5 tadi, 5 tadi 9, berarti 9 menit. Tadi dia berangkat pukul 09.20 ditambah 9, berarti sampai itu sekitar pukul 09.29 menit gitu ya. Nah, kemudian di sini Yura, sekarang di Yura itu jaraknya itu adalah berarti ini ya, berarti
2,2 ditambah 2,3 berarti adalah 4,5. Kecepatannya adalah 30 km per jam. Mencari waktu ya tadi jarak bagi kecepatan, berarti 4,5 bagi 30 kali sama 60 menit ya 1, 2, 4,5 kali 2 ya 9 menit. Berarti sekarang kan waktu berangkatnya ya biasa sama, karena tadi kecepatannya sama berarti berangkatnya, nah ini kan waktunya sama ya, ini 9 menit, ini juga 9, berarti berangkatnya juga otomatis sama, yaitu pukul berapa? 9.20. Berarti yang C. Nomor 16. Di sini Rifa mendapat tugas dari sekolah untuk membuat sebuah bangun datar. Gambar yang dibuat itu harus menyertakan besar masing-masing sudutnya. Rifa baru mengukur besar salah satu sudutnya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini kalau di A ini adalah sudut yang berhadapan itu sama dengan besar. Berarti kalau di sini 55 berarti ini juga 5 derajat. Nah, jumlah sudut segi 4 itu adalah 360 derajat. Berarti kalau gitu ini adalah sudut, namanya adalah sudut BAD. Dan ini adalah sudut ABC. Ya. Kan di sini jumlah AA, BAD dan sudut ABC adalah 100. BAD ini tadi adalah 55 ya. ABC, nah ini kan 55 juga. Kalau dijumlahin berarti ada 110. Salah gitu ya. Kemudian B, besar BAD sama dengan sudut ADC. Oh tidak ya. Ini sudut ADC itu sama dengan sudut BCD. Besarnya ABC 90, jelas enggak. Besar sudut BCD. Nah, ini caranya berarti tadi ya. Itu 360 kan totalnya. Itu hasil dari tadi ya 55 tambah 55 tadi ya, terus ditambah 2 kali sudut apa misalnya ADC gitu ya. Berarti ini adalah 110 ditambah 2 kali sudut ADC atau sudut BCD ya, karena kita mau cari BCD kan ini ya tadi ya. Berarti kita pindah ruas saja ya. Ini berarti adalah 2 sudut BCD itu adalah 360 dikurangi 110 ya. Berarti ini adalah 360 kurangi 110 adalah 250 derajat. Itu adalah sudut BCD. Berarti sudut BCD adalah 250 dibagi 2. Berarti dapatnya adalah 125 derajat. Jadi benarnya jawabannya adalah D. 17. Ini adalah segambar lantai kamar mandi ya dan dapur. Luasnya itu sama, mau dipasang keramik biru. Lantai ruang lain kamar mandi. Ini biru sama dapur ya. Kemudian ruang lain dipasang coklat.
3 ya, berarti ini kalau 8 ini kan segini 8, berarti ini luasnya adalah 4, ini juga 4. Oke ya. Kemudian ini ya, ini sama dengan ini tadi, berarti karena bagi 2 ini berarti 4. Nah ini 4, segini juga 4 ya, 4 dibagi 2 berarti ini adalah 2, ini 2 ya, karena ini dibagi 3 ya, ini tadi adalah sama ya, ini berarti 4 ya, berarti ini adalah 3 ya, ini 1 kan, 1 segini 4 berarti ini 3 gitu ya. Nah ini berarti juga 3. Oke, sekarang luas dapur ini ya, dapur 2 kali 3, panjang kali lebar berarti 3 kali 2 berarti ada 6, salah ya. Luas ruang tamu 4 kali 3 ya, 12. Oke, benar. Kemudian ruang keluarga ini juga sama, adalah berapa? 4 kali 4 ya, harusnya 16 ini ya, 4 sini kan berarti 4 juga ya. Sekarang yang coklat biasanya kalau 2 benar ya berarti 4 benar ya, karena 3-nya salah. Tapi kita coba saja, kita buktikan ya. Ini berarti kan tadi apa, luas rumah dikurangi tadi ya, yang biru kan tadi kamar mandi sama dapur ya, berarti dikurangi luas kamar mandi, luas dapur, berarti sama dengan 8 kali 10 dikurangi kamar mandi dapur, segini aja total ya, ini segini 4 ya, ininya 3 berarti 4 kali 3 12 ya, berarti ini adalah 80 kurangi 12 68 ya. Udah yakin ya? Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Nomor 18, ini ada taman ya. Taman bentuknya persegi panjang ya. Kemudian di sini akan mau ditanami rumput gajah tiap meter perseginya. Yang ditanya adalah total biayanya. Ya, berapa gitu ya. Maka kita cari luasnya dulu ya. Kalau di sini 20 ya, 20 kurangi 3 saja ya, gak usah bagi 2 gitu enggak, karena dikurangi saja berarti panjangnya ya. Cukup berapa? 20 kurangi 3 dikali 10,5, terus nanti dikalikan harganya yaitu 40.000. Ini berarti adalah 17 kali 10,5 kali 40.000. Ya, di sini 4 kali 5 2 ya, 4 kali 5 6, 4 kali 1 4 berarti 420 ya, berarti 17 kali 420. Berarti kita berarti 17 kali 4 2 7 4 1 2 kali 1 1 2 3 4 kali 7 8 2 6 3 1 7 berarti 7 1 4 0 B ya. Nah, di sini di soal nomor 19, Royan senang mengumpulkan kain perca. Ia anak yang kreatif.
Ia membuat hiasan dinding dengan memanfaatkan kain perca. Ryan mengkombinasikan kain polos dan motif batik seperti gambarnya. Diameter itu dari ujung ke ujung. Ini totalnya adalah 56. Luas kain perca polosnya, polos ini kalau disatuin, polosnya kan jadi setengah lingkaran ya. Ya, berarti ini adalah mencari luas setengah lingkar, berarti setengah kali pi kali r kuadrat. Berarti setengah kali 22/7 kali 50. R itu sama dengan diameter bagi 2, maka 56 bagi 2 adalah 28 kali 28 kali 28 ini adalah 11 berarti sama dengan 44 kali 28. Nah, kalau ada angka kembar seperti ini, taruh di bawah saja biar lebih mudah nanti ya. Berarti ini sama dengan 4 kali 8 23, 4 kali 28 tambah 3 11. Nah, kita tulis ulang, tinggalan 2 3 2 1. Ini ada 1. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 20. Pak Hendra akan membuat bak mandi berbentuk balok ini ya. Di rumahnya ukurannya tinggi ya. Tingginya itu 80, berarti ke sini ya. Ini itu totalnya 80. Si bagian dalam akan dipasang keramik ya. Satu dusnya isi 25. Berarti nanti dibagi ya. Jadi luasnya ini nanti total luasnya dibagi luas keramik terus dibagi lagi 20 ya, karena dalam dus tadi isinya 25 ya. Nah, sekarang ini kamar mandinya, baknya ini kan ada 3 sisi ya. Nah, ini kan berarti sisi setnya ya. Ini yang ini rumusnya ada luasnya itu adalah yang 80 kali 50. Ini adalah misalnya L1 gitu ya. Kemudian ada yang ini. Yang ini itu adalah berarti yang 100 kali 80. Ini adalah 2. Yang satunya lagi yang di bawah. Nah, yang di bawah itu berarti L3. L3 itu berarti yang 100 kali 50. Oke ya. Oke, berarti langsung kita masukkan aja. Berarti L total sisi dibagi L keramik dibagi 25. Oke ya, berarti ini adalah 2 kali L1 ditambah 2 kali L2 ditambah 50 kali 100 ya. Terus dibagi 1 20 ini tadi ya, 20 kali 20 dibagi 25. Ini biar gampang ya, berarti ini adalah 2 kali 80 kali 50 ditambah 2 kali 80
kali 100 kita jadikan perkalian saja semuanya. Kalau pembagian berarti jadi pecahan ya. 60 kali 100 ini kan sama dengan ini per 1, ini juga 1 ya, berarti dikali 1 per 20 kali 20 dikali 1 per 25. Ini kan berarti sama dengan boleh kayak gini. Ini adalah 8.000 ditambah 16.000 tambah 5.000 per 400 kali 25. Ini di total 8 tambah 6 24 tambah 5 29 dibagi 4 kali 25 adalah 100, nolnya 2, 10.000 ya. Oke, kita coret. Pada ini ada 2,9, nggak ada ya 2,9 dus. Tapi kalau beli pasti dus, berarti sama dengan 3 dus.